kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pemerintahan penjajah Belanda. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Amelia Ningsih Munandar sebagai moderator. Di sebelah kanan saya, hai, perkenalkan nama saya Krisya Nifa, saya sebagai penyaji 1. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salwa Salsabil, saya sebagai penyaji 2. Perkenalkan, saya Gela Ahmad Kennedy, saya sebagai penyaji 3. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, langsung saja kita ke penyampaian materi. Kepada penyaji 1, dipersilahkan. Hai teman-teman, di sini saya Krisya Nifa sebagai penyaji 1 dan saya akan menyampaikan materi yang berjudul Masa Pemerintahan Republik Batak. Pada masa ini terjadi perubahan di Belanda yang mengakibatkan munculnya sebuah kaum yang menamakan dirinya sebagai kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh revolusi Prancis, yaitu liberté kemerdekaan, egalite persamaan, dan fraternité persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan oleh revolusi Prancis, maka kaum patriot ini menghendaki adanya negara kesatuan. Kemudian pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Kemudian Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Lalu Raja Willem van Orange oleh pemerintah Inggris ditempatkan ke kota New York. Lalu Raja Willem V mengeluarkan perintah yang terkenal dengan Surat Kiyuk. Surat ini berisikan perintah untuk seluruh penguasa jajahan Belanda agar menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Pemerintahan Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal memerintah pada tahun 1804 sampai dengan 1811. Daendels adalah kaum patriot yang berpandangan liberal. Daendels memiliki tugas utama yaitu melindungi Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Daendels juga melakukan beberapa langkah strategis, yaitu diantaranya terutama di bidang pertahanan dan keamanan, kemudian administrasi pemerintahan, dan juga sosial ekonomi. Itu saja penyajian materi dari saya sebagai penyaji 1, saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah penjelasan materi dari penyaji pertama. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh penyaji kedua. Kepada Salwa Salsabil, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September 1811 adalah dimulainya pemerintahan Inggris di India. Gubernur Jenderal Lord Mitchell resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintahan Inggris bertempatan di Batavia. Raffles memegang 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan, diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat. 2. Peran para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan, dan para bupati dimasukkan sebagai pemerintahan kolonial. 3. Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat dianggap sebagai penyewa. Kebijakan dalam bidang pemerintahan. Raffles ingin membentuk suatu pemerintahan yang terbebas dari unsur paksaan, seperti yang dilakukan oleh Wilson. Tindakan-tindakan yang dilakukan Raffles adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 presidenan. Setiap presidenan dibagi menjadi beberapa kecamatan. 2. Merubah sistem pemerintahan yang awalnya dikuasai oleh pribumi menjadi suatu pemerintahan kolonial yang bercorak barat. 3. Bupati-bupati atau pengusaha-pengusaha pribumi diturunkan dari kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-temurun. Tindakan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian menjadi perkembangan suatu perekonomian uang. Kedua, penghapusan pajak dan penyerahan hasil pribumi. Ketiga, penghapusan kerja rodi. Keempat, penghapusan monopoli. Kelima, petani diberi kebebasan untuk menanam tanaman ekspor. Keenam, peletakan desa sebagai unit pengadministrasian penjajah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman mengerti. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah penjelasan materi dari penyaji kedua. Mari kita beri aplaus terlebih dahulu. Selanjutnya, materi terakhir akan dijelaskan oleh penyaji ketiga. Kepada Gilang Ahmad Kennedy, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya sebagai penyaji ketiga akan menjelaskan tentang materi dominasi pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda, Raffles mengakhiri pemerintahnya di Hindia pada tahun 1816. Dan pada saat itu, sebenarnya Belanda telah menunjuk John Pendal untuk menggantikan Raffles, tetapi pada tahun itu telah terjadi konferensi London. A. Jalan Tengah bersama Komisaris Jenderal. Jalan Tengah bersama Komisaris Jenderal. Setelah kembali ke tangan Hindia, pemerintahan dipimpin oleh badan baru yang disebut dengan Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal. B. Sistem tanam paksa. Pemerintah Belanda terus mencari cara agar mengatasi problem ekonomi. Menurut Van der Bos, cara untuk mengatasi problem ekonomi yaitu dengan
menanam tanaman yang laku di pasar dunia di tanah penjajah. Ketentuan tanam paksa. Secara rinci, ketentuan tanam paksa yaitu sebagai berikut. 1. Penduduk harus menyediakan dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Kedua, tanah penduduk tidak boleh dari 1/5 tanah yang ia miliki. Ketiga, pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi batas waktu penanaman padi. 2. Pelaksanaan tanam paksa. Menurut Pandepos, pelaksanaan tanam paksa harus menggabungkan organisasi dan jabatan tradisional yang sudah ada. Jabatan tradisional yaitu kaum bumi putra dan kepala desa. Kepala desa dan bumi putra itu dalam menjalankan tugasnya diberi bonus, dan sistem bonus inilah yang mendorong terjadinya penyelewengan, yaitu sebagai berikut. Penyelewengan yang pertama yaitu tanah yang disediakan penduduk itu tidak boleh 1/5, tapi pada kenyataannya tanah yang diharuskan itu bahkan ada yang 1/3, 1/4, bahkan ada yang 1/2. Kedua, menurut ketentuan waktu, tanam paksa itu tidak boleh melebihi penanaman padi, tetapi pada kenyataannya pelaksanaan tanam paksa itu melebihi waktu yang disediakan. Tanam paksa telah membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Banyak pekerja yang sakit bahkan meninggal. Dan juga tanam paksa membuat pemerintah Belanda berhasil membawa kekayaan di Indonesia ke Belanda. Sementara itu, pemerintah Belanda telah berhasil membawa kekayaan Indonesia ke Belanda. Dan juga tanam paksa dapat disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan sebagai penyaji 3. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah penjelasan materi yang terakhir oleh penyaji 3. Mari kita beli aplaus terlebih dahulu. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa Like, Comment, share. And subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.